Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Sebelum memasuki materi, apakah hari ini masuk semua? Masuk. Oke. Baik. Kita akan langsung saja mempelajari tentang IPS ekonomi. Apa itu ekonomi? Di sini pada pagi hari ini kita akan mempelajari beberapa hal dan mengetahui apa yang akan kita laksanakan untuk materi ekonomi ini. Di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi, kemudian menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, menyusun skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Jadi di sini ada skala prioritas, skala yang dimana kebutuhan apa yang lebih kita didahulukan, ya, antara makan, antara kita healing atau piknik, ya. Skala mana yang kita prioritaskan? Itu contoh sederhana seperti itu. Kemudian menjelaskan literasi keuangan, kemudian menjelaskan biaya peluang, menganalisis pembagian ilmu ekonomi, dan membandingkan sistem ekonomi di dunia. Lanjut, di sini kita amati pada gambar berikut ini. Coba perhatikan, di sini terlihat terjadinya antrean pengisian bahan bakar minyak atau BBM. Coba perhatikan di lingkungan sekitar Anda, apakah pernah juga terjadi kelangkaan sumber daya? Ya, silakan nanti didiskusikan sama teman-teman apa saja contoh-contoh hal yang menjadi sumber daya seperti gambar berikut. Lanjut. Kemudian di sini ada pengertian sejarah ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi di sini ada kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah aikos dan nomos. Aikos artinya keluarga atau rumah tangga, kemudian nomos artinya peraturan atau hukum. Jadi oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Baik, kita akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah ekonomi menurut para ahli. Yang di sini yang pertama ada Adam Smith yang mengatakan bahwa ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan, sebab dan adanya kekayaan negara. Kemudian di sini ada Alfred Marshall yang mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang umat manusia, usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan secara material. Dan kita lanjut, di sini juga ada Bisai. Ya, kita lanjut. Di sini ada pengertian dan sejarah ilmu ekonomi. Jadi sejarah ilmu ekonomi. Nah, di sini ada pengertian dari Kenopon dan Adam Smith. Salah satu karya pertama tentang ekonomi ditulis oleh Kenopon dan hidup sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Karyanya adalah ekonomi mitos, yang berarti manajemen rumah tangga. Isinya dialog Socrates dan Critobulus mengenai peraturan manajemen rumah tangga, termasuk pembagian pekerjaan dan pentingnya pendidikan.
demikian bagi semua anggota keluarga. Di sini posisi ekonomi, pengertian ini sejarah ekonomi. Dulu ada uang dan barter ya. Salah satu konsep penting dalam sejarah ekonomi. Dulu itu dalam sejarah tidak ada yang namanya dulu juga ada barter ya, karena belum ada produksi uang kertas, belum produksi uang logam. Kita menggunakan barang untuk mengganti barang sesuatu. Misalkan kita butuh nasi atau beras saat ini, karena dulu itu belum ada uang. Sedangkan kita itu hanya punyanya itu gandum katakanlah. Oh, kalau gandum sama nasi sama ya. Nah, misalkan gini, kita buah ya. Kita punya buah mangga. Sedangkan kita kebutuhan kita adalah memakan nasi. Ya, memakan nasi. Maka dulu itu sebelum ada uang kita ada mengenal sistem barter. Ya, pertukaran barang. Ya. Jadi antara barang yang kita punya kita tukarkan kepada barang yang akan kita kendaki. Jadi tadi kita punya buah mangga itu adalah butuh nasi, kita tukarkan dengan nasi. Itu contoh sederhana. Di sini ada syarat-syarat bertema antara lain sebagai barang-barang ditukarkan adanya secara fisik dan atau data. Ya tadi. Kemudian yang kedua, individu atau kelompok yang ingin melakukan barter harus saling memerlukan barang yang ditukarkan saat bersamaan. Di sini tuh kalau poin satu kan fisik dan nyata. Terkadang kalau saat ini kita itu kadang barter bukan barter ya. Cara zaman sekarang itu ada tukar tenaga. Contoh hari ini musim tanam. Kita membutuhkan tenaga seseorang. Nah, kita butuhkan, kita berdayakan di lahan kita, kemudian nanti di kemudian hari orang yang kita butuhkan itu membutuhkan tenaga kita ganti tenaga kita, tenaganya yang kemarin kita sudah membantu kita untuk tukar tenaga itu untuk barang yang fisik. Ya, barang ditukar harus memiliki nilai setara atau mendekati. Ya, itu tadi terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak. Kita lanjut di sini contoh barang-barang yang bisa ditukarkan. Itu ada uang kertas, ada logam, ada benda-benda yang sifatnya berharga. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, sistem barter dianggap merepotkan sehingga manusia mencari alat yang dapat digunakan sebagai pengganti sebuah barang. Jadi sejak 650 sebelum Masehi di daerah Lydia, Turki, koin besi menjadi pengganti nilai barang. Nah, 650 sebelum Masehi. Kemudian ditambah ada koin yang berasal dari emas, perak atau tembaga sebagai alat utama jual dan beli barang. Saat ini bentuk uang beragam. Ya, seperti itu ya dulu ya. Yang kita jelaskan tadi. Kita lanjut. Nah, ini contoh kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan. Ini ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ya, kebutuhan tersier. Ya, coba kita ulas lagi. Contoh kebutuhan primer. Yang pertama ada apa? Makan. Itu primer. Kemudian yang kedua ada tidur. Tidur. Oke. Yang ketiga ada minum. untuk pakaian itu primer apa enggak? Primer apa enggak? Berpakaian. Berpakaian. Primer ya. Oke, kita anggap primer ya. Oke, kemudian di sini ada kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang kita butuhkan setelah kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer sebenarnya itu gini, kalau kita membutuhkan suatu barang dan itu tidak kita tepati, maka kita bisa mati. Contoh tadi, kebutuhan makan itu kebutuhan primer. Kalau kita tidak memenuhi, kita akan otomatis mati ya, ya. Di sini ada. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan pokok, ya.
Misal ya, kalau kebutuhan primer kita makan, sekunder itu seperti motor atau mobil. Kalau tersier, maaf, untuk sekunder itu kebutuhan yang intinya itu tidak, kalau kita tidak memenuhi itu tidak apa-apa. Jadi tersier kebutuhan yang bersifat mewah, mobil, motor, emas dan sebagainya. Lanjut. Oke, di sini ada kebutuhan manusia, kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, petani membutuhkan alat kerja. Ya. Kemudian di sini kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut dengan kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya, alat bersih dan jaringan listrik. Next. Nah, contoh ini kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Nah, jenis-jenis kebutuhan, ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan masa depan. Kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda, yang harus dilakukan saat ini. Kemudian kebutuhan yang masa mendatang atau kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi masa depan. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan, kita lanjut di sesi selanjutnya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Jelas. Oke, sudah jelas ya. Jadi itu sedikit dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.